Sang Karam dari Angkasa, Emile Nelligan. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Nelligan adalah legenda, rakyat Quebec sendiri, dalam arti tertentu, adalah sebuah mimpi, terbayangkan meskipun nyata, tidak pasti meskipun bertahan, dan pada akhirnya, siapa tahu, mungkin selamat, mungkin hilang. Ada komunikasi antara kedua legenda ini. Perlukah diingatkan bahwa sastra Kanada Perancis baru berusia 2 abad, bahwa sastra itu baru saja keluar dari masa kanak-kanak, masih miskin akan kemuliaan sastra, namun mereka memiliki satu kemuliaan yang secara teladan mewujudkan keremajaan mereka sendiri. Kemuliaan itu adalah Emile Nelligan, seorang remaja berusia 17 tahun, hampir seorang anak. Namun oleh pembalikan tragis dari tatanan alam, pada usia yang penuh semangat ini yang, menurut Bosworth, seolah-olah hanya diciptakan untuk kegembiraan dan kesenangan dan yang membentangkan layar ke segala arah menuju harapan. Nelligan sudah tidak mengharapkan apapun lagi, ia terombang-ambing. Jiwaku kelam, di mana ku hidup, kemana ku pergi? Semua harapan membeku dalam sunyi. Aku Norwegia baru yang sepi. Langit pirangnya telah lari pergi, dan bukan hanya dalam bait-bait ini, di bawah tekanan kekecewaan sesaat, ia merasakan kekecewaan ini. Ini terjadi sepanjang Poésie complète. lamunan mulia seorang malaikat terkutuk, yang tetap asing terhadap kompromi-kompromi yang dipaksakan kehidupan. Sang malaikat terkutuk. Dalam sebuah foto terkenal, murid kurus berwajah pucat dan berambut berantakan ini mempesona dengan mata besarnya yang berair, tak terbatas, mata yang berubah, yang memahami, yang bermimpi. Ia berjalan dengan jari-jari bernoda tinta, mantel panjang berantakan, dan di antara semua itu, tampak bangga. Dia bocah yang aneh, kata sebagian orang, agak suka bergaya, pikir yang lain. Namun kebanggaannya hanyalah fasad yang menyembunyikan dengan buruk kepekaan yang meluap-luap, kadang penuh antusiasme, kadang digelapkan oleh melankoli yang ganas dan mengancam. Inilah masa tawa pahit dan amarah yang berkobar. Mengetahui diri penyair, sasaran cemooh dan hinaan. Mengetahui diri punya hati tanpa seorang kawan. Selain sinar rembulan dan malam badai yang gembar, ketidakpahaman di sekitarnya dan malam-malam yang dihabiskan untuk mencoret-coret bait-bait yang gelisah di mana sudah, di antara goresan-goresan yang berkilauan. Kegilaan menunjukkan cakarnya yang mengerikan akhirnya merusak kesehatannya sebelum waktunya. Ia mati 2 kali, pertama, kematian intelektual atau kegilaan pada usia 19 tahun, kemudian, kematian ragawi pada usia 57 tahun, tawa dan isak tangis. Tidak diragukan lagi bahwa Nelligan menderita dengan kejam akibat ketidakpahaman ini. Dia yang hanya bermimpi tentang Paris, ia mengklaim bahwa bait-baitnya suatu hari akan terbang ke sana, untuk kembali sebagai buku yang indah. Ambisi seperti itu, muda dan bergetar, menawarkan mangsa yang mudah bagi kritik yang jahat. Serangan paling ganas datang dari Le Monde Illustré. dari pena seorang jurnalis tak jelas yang kebetulan berada di Montreal, Demarchi atau Demarchi, yang nama depannya telah dilupakan sejarah. Dengan ironi yang mudah dan kesempitan pikiran yang picik, sensor ini mengejek orisinalitas sang remaja, bahkan menyarankannya, dengan nada belas kasihan, untuk menulis sebuah tesis kecil dalam prosa sederhana untuk membuktikan kelayakannya. Sambil menambahkan dengan licik, karena kami mendorong para penulis muda terluka, Nelligan segera merespons dalam sebuah sesi yang bersejarah di École Littéraire de Montréal, pada 26 Mei 1899. Malam itu, menghadapi para pencelanya, orang-orang berdahi muram, yang meremehkan hidupku dan menolak tanganku, pemuda itu berdiri. Rambut tertiup angin, tatapan berapi-api, ia melontarkan sekaligus balasannya yang tajam. La romance du vin. Romansa anggur, yang membuat Aula menggila. Itu adalah kemenangan sekaligus perpisahannya. Lonceng bernyanyi, angin sore mengembang harum. Sementara anggur mengalir dalam arus riang. Aku begitu gembira dalam tawaku yang garang. Oh begitu gembira,
hingga takut pecah dalam tangis yang suram. Le vaisseau d'or. Kapal emas. Produk dari alkimia yang tak terduga, Nelligan menunjukkan kedekatan dengan Poe melalui yang makaber, dengan Harry dia melalui kata-katanya yang terpahat, dengan Nerval melalui nostalgia mimpinya, tetapi juga dengan Rodenbach melalui kabut dan dengan Chopin melalui musik jiwa. Ia memelihara dengan bangga neurosisnya, mengaku, aku akan mati gila, seperti Baudelaire. Di bawah serangan mimpi obsesif, ide dominan tertentu, ia bergegas menuju yang absolut dengan seluruh upaya, seluruh darah jiwa, yang membuat Louis dan Tin berkata, dengan mengakui bahwa pria dan karyanya hanyalah sebuah sketsa. Harus ditegaskan bahwa itu adalah sketsa kejeniusan. Sketsa kejeniusan ini memiliki kejernihan yang menakutkan dari apa yang orang-orang kuno sebut dalam bahasa Latin, Vates, sang dukun, sang penglihatan, sang nabi, sang penyair yang diilhami oleh para dewa. Roger Vernier menyebut momen mengerikan ketika sang seniman melihat akhirnya sebelum menjalaninya. Firasat ini terwujud dalam Le vaisseau d'or. kapal emas, sonetanya yang paling emblematik. Nelligan melukiskan kemegahan kapal yang berjaya, dipahat dari emas murni, berlayar di lautan yang tak dikenal. Namun lukisan yang gemilang ini hanya ada untuk dihancurkan dengan lebih baik. Dalam kejatuhan yang tragis, kapal itu menabrak karang dan tenggelam, hanya menyisakan reruntuhan yang kaya. Pembaca kemudian memahami, dengan ngeri, bahwa itu adalah sang penyair sendiri, yang menubuatkan karamnya sendiri. Apa jadinya hatiku, kapal yang terlantar? Sayang ia tenggelam dalam jurang mimpi yang kelam pekat.